Artinya Wahabi ini adalah pelayan Barat. Dari aspek mana dikatakan pelayan Barat? Dengan tersebarnya Wahabi, maka Islam ini di mana-mana terpecah belah, dan Barat yang diuntungkan dengan perpecahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahwa faham Wahabi itu adalah program dari Barat. Wahabi adalah antek mereka para penjahat kepada orang-orang Islam. Sebagaimana dilansir oleh sindonews.com, ada sebuah berita yang berjudul Putra Mahkota Wahabisme disebar Saudi atas permintaan Barat. Berita ini diposting pada hari Kamis 29 Maret 2018. Isi beritanya, penyebaran Wahabisme atau faham Wahabi yang suka menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan itu yang didanai oleh Arab Saudi merupakan permintaan negara-negara Barat untuk membantu melawan Uni Soviet selama Perang Dingin. Demikian disampaikan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman kepada Washington Post. Selanjutnya, isi beritanya adalah Pangeran Muhammad mengatakan sekutu Barat mendesak negaranya, artinya mendesak negara Saudi, untuk berinvestasi dalam wujud masjid dan madrasah di luar negeri selama Perang Dingin. Tujuannya untuk mencegah perambahan pengaruh Uni Soviet, kini Rusia, di negara-negara Muslim. Selanjutnya, putra Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini menambahkan bahwa pemerintah Saudi telah kehilangan jejak atau kontrol dalam upaya itu. Kita harus mendapatkan semuanya kembali, ujarnya. Menurutnya, pendanaan untuk penyebaran Wahabisme atau faham Wahabi saat ini kebanyakan berasal dari yayasan yang berbasis di Saudi, bukan dari pemerintah kerajaan. Kemudian isi beritanya adalah wawancara media Amerika Serikat atau AS dengan Pangeran Muhammad selama 75 menit itu berlangsung pada 22 Maret 2018, yakni pada hari terakhir dari lawatannya di Amerika Serikat. Dari berita ini bisa kita fahami bahwa faham Wahabi itu adalah agenda Barat, agenda orang-orang Barat, agenda sekutu yang ditugaskan kepada Arab Saudi. Tidak heran jika Arab Saudi kemudian mengeluarkan banyak dana yang di sini katanya bukan dari pemerintahan tapi dari yayasan-yayasan swasta yang kemudian diberikan kepada orang-orang untuk menyebarkan faham Wahabi. Berita menghebohkan ini tidak hanya dimuat di media lokal, tetapi juga di media yang berbahasa Arab. Misalnya media ini membuat judul seperti ini. Bin Salman mengatakan Nasrul Wahabiyah, penyebaran akidah Wahabi atau penyebaran faham Wahabi karena bitolabin minal khulafa, adalah tuntutan atau permintaan dari sekutu limuwajahatis Soviet, untuk melawan Soviet. Beritanya berbentuk video dan seperti wawancara gitu. Monggo teman-teman yang paham berbahasa Arab bisa dilihat dan ditonton. Kemudian media terkenal berikutnya, bahkan ini termasuk media internasional, Al Jazeera Net, ini memuat sebuah berita dengan pertanyaan begini. Hal nasyarat as-Saudiyah al-fikrul wahabi irda'an lil gharb. Apakah negara Saudi menyebarkan faham Wahabi itu agar diridhoi, agar menyenangkan sekutu, agar menyenangkan orang-orang Barat? Kemudian ada juga sebuah media yang bernama Al-Quds membuat berita berjudul seperti ini. Muhammad bin Salman nasyarna al-wahabiyah bitolabin minal gharb. Kita, kata Muhammad bin Salman, mengatakan begini, kita menyebarkan faham Wahabi, akidah Wahabi
karena permintaan dari Barat. Kemudian ada media juga yang berbahasa Arab membuat berita seperti ini. Waliul Ahdi As-Saudi, putra mahkota negara Saudi atau kerajaan Saudi, mengatakan begini, sa'atna fi nashril wahabiyah waqad akhtana. Kita berperan di dalam menyebarkan faham Wahabi dan kita telah keliru. Selanjutnya penjelasan lebih rinci, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli. Kita sekarang akan berbicara tentang hubungan kerajaan Saudi Arabia dengan aliran Wahabi. Mengapa? Karena Saudi Arabia ini yang mendarai pergerakan dan perkembangan Wahabi di mana-mana. Ini ada berita ya yang dilansir di media internasional, pernyataan dari putra mahkota kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan MBS, Muhammad bin Salman. Nah, Muhammad bin Salman ini mengatakan, da'amna al-wahabiyah bi talabin minal hulafa limuwajahati Soviet. Kami mendukung Wahabi, membantu, mendanai Wahabi sebab permintaan dari negara-negara sekutu. Yang dimaksud negara-negara sekutu ini adalah negara-negara Barat, Eropa dan Amerika, untuk menghadapi Uni Soviet dulu pada era Perang Dingin. Ini pernyataan Muhammad bin Salman. Nah, di sini qala waliyul ahdi Saudi Muhammad bin Salman fi muqabalatin syihafiyatin. Putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman dalam wawancara pers, dia dalam satu jumpa pers dia berkata, inna biladahu da'amat intishar al-madhabil wahabi al-islami al-muhafidh fil alam limuwajahati tamaddud as-sofiyati khilal al-harbil baridah bainal muaskarain al-ishtiraki war-ra'samali. Bahwa negaranya Saudi Arabia mendukung atau membantu tersebarnya mazhab Wahabi yang Islami, yang konservatif. Jadi Wahabi ini katanya mazhab ya, satu mazhab yang konservatif di dunia untuk menghadapi ekspansi Soviet selama Perang Dingin antara dua faksi atau antara dua kelompok, sosialis dan kapitalis. Sosialis ini ekonomi Soviet waktu itu atau Rusia atau komunis, kapitalis ini sistem ekonomi Barat. Jadi Saudi Arabia ini, Wahabi ini sebenarnya disebarkan untuk memberikan keuntungan pada dunia Barat. Nah, waraddan ala su'alin wajjahathu ilahi sahifatu Washington Post, dan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diarahkan kepada MBS oleh surat kabar Washington Post, Muhammad bin Salman mengatakan bahwa Saudi Arabia ketika ditanya penyebaran mazhab Wahabi yang luas yang diadopsi oleh Saudi Arabia, dan di mana Muhammad bin Salman ini atau aliran Wahabi ini dituduh sebagai salah satu sumber yang mendorong kekerasan, bin Salman menjelaskan bahwa an-istithmar biladihi fi bina'il masajid wal madaris al-islamiyah fil kharij kana siyasatan muttaba'atan khilal al-harbil baridah. Bahwa investasi negaranya dalam membangun banyak sekolah, banyak masjid dan banyak sekolah Islam di luar negeri itu adalah politik yang harus diikuti selama Perang Dingin. Artinya penyebaran Wahabi ini, saudara, ini sebenarnya permainan politik, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Karena ini politik, maka dananya luar biasa. Samalah dengan hal-hal yang bersifat